Halo. Baik, tadi ada pantun ya. Tadi saya ngorek-ngorek dikit, saya buat pantun untuk pemula ya. Pagi hari makan kelapa. Rasanya enak, bikin tertawa. Kita di sini telah berjumpa dalam waktu yang istimewa. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dr. Anda Haja Nur Maherwati MM, yang kami hormati para kepala sekolah negeri di Kecamatan Pelaju, yang kami hormati guru-guru negeri Kecamatan Pelaju. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayah yang jualah kita bisa berkumpul di SD 226 ini dalam rangka observasi kepala sekolah yang dipimpin oleh Bunda Nur Maherwati. Baik Bapak Ibu semuanya, izinkan saya menampilkan PPT yang telah saya buat, pengelolaan kurikulum Satuan Pendidikan SD Negeri 235 Palembang. Baik, izinkan saya membacakan biodata saya karena ini kan dunia baru ya. Saya alhamdulillah baru 3 bulan PLT di 235, jadi mungkin tidak ada yang kenal, tapi sebagai guru kurasa tidak asing lagi ya Kecamatan Pelaju. Nama saya Heriani, jabatan PLT Kepala SD 235 Palembang, tanggal lahir Sungai Kedukan 28 Agustus 1984. Pendidikan terakhir S1 Universitas Terbuka, prestasi yang dicapai sebenarnya bukan prestasi terlalu muluk, tapi ya sedikit saya bacakan ya. Guru berprestasi tingkat Kota Palembang tahun 2017, 15 besar peringkat nasional dalam program program Ruang Guru tahun 2019, pembuatan best practice dalam Kemendikbud tahun 2019, pembuatan buku bersama guru di SGI, terus yang terakhir guru penggerak angkatan 7 Kota Palembang. Mutu saya agak sedikit keren ya, karena saya kan jurusan bahasa Inggris dulunya. In matters of style, swim in the current. In matters of principle, stand like a rock. Yang artinya kita di sini bergayalah sesuai arus, apalagi di dunia pendidikan ya. Kita harus mengikuti perkembangan pendidikan yang diatur oleh pemerintah dan Dinas Kota Palembang. Namun kita tidak melupakan prinsip kita. Jika itu menentang, kita bisa seperti batu kokoh dengan prinsip yang kita pegang. Baik, Bapak Ibu semuanya, lanjut. Nah, ini sedikit baru ya guru-guru kami. Jumlah guru kami sebenarnya kurang lebih tenaga pendidik dan pendidiknya ada 32 ya, guru dan tenaga pendidik. Terus ini sebenarnya ada Facebooknya sama Instagram, kita hapus ya. Jalan Kapten Robani Kadir. Terus itu email kami SD235 Palembang gmail.com. Facebooknya juga SD Negeri 235 Palembang, Instagramnya juga sama SD Negeri 23 Palembang, dan kompel kami alhamdulillah sudah terkait di PMM, itu linknya. Baik Bapak Ibu, lanjut. Nah, ini saya screenshotkan hasil dari raport pendidikan SD 235 Palembang. Di sini kita bisa lihat ada 6 poin. Yang pertama, kemampuan literasi murid kami berwarna hijau, kemampuan numerasi murid berwarna kuning, karakter murid berwarna hijau, kondisi keamanan sekolah baik, kondisi kebinekaan sekolah baik, kualitas pembelajaran kuning. Jadi kami tekankan di sini kan yang kuningnya ya, kemampuan numerasi dan kualitas pembelajaran. Jadi kami kompromi sama guru membentuk program SD 235 Palembang sebagai berikut. Ada 4 program-program yang baru dan unggul di SD 235 Palembang. Yang pertama, pembentukan komunitas belajar, pembinaan akhlak siswa dan guru, pembentukan duta lingkungan atau pola gemes, pembentukan tim Satgas SD 235 Palembang. Sebenarnya komunitas belajar ini sudah berdiri hampir setahun ya. Namun karena dulunya saya bukan pimpinan, jadi agak timbul tenggelam. Sekarang dibangkitkan kembali.
Dan pembinaan akhlak siswa dan guru itu saya juga yakin semua sekolah sudah melaksanakan pembinaan akhlak setiap hari Jumat, yaitu Yasin, sholat duha bersama, terus baca tadarus, dan juga melakukan sedikit wejangan kepada siswa agar akhlaknya lebih baik dari hari ke hari. Dan juga kami di sini bukannya siswa saja, karena kami rasa guru juga layak untuk dibina, karena memang guru ini orang yang pintar, cerdas, soleh-solehah semua. Namun kita manusia, tempatnya dosa dan juga salah, jadi perlu ingatan dari teman-teman semuanya. Dan pembentukan duta lingkungan ini karena baru perintis ya, ini terbentuk karena adanya keresahan kami semuanya, warga sekolah, banyaknya sampah ya di lingkungan sekolah kami. Jadi kami sepakat untuk menjadwalkan siswa per kelas menjadi duta lingkungan, mana siswa yang piket atau siswa yang dipilih untuk jadi duta lingkungan di hari Senin berkewajiban memilih atau membersihkan lapangan sekolah, kelas, untuk meyakinkan bahwa lapangan itu tetap bersih dan asri. Itu pola gemes juga termasuk di duta lingkungan. Pola gemes itu yang artinya gerakan membawa mangkok dan gelas. Nah, si mangkok dan gelas itu tepak makan dan botol ya gitu. Walaupun mereka nggak bawa, misalnya nggak bawa nasi, tapi mereka diwajibkan untuk membawa mangkok ketika makan tekwan gitu ya di kantin. Jangan pakai kantong plastik, harus menggunakan mangkok yang mereka bawa. Itu ya Bapak Ibu. Lanjut yang terakhir ya, pembentukan tim Satgas SD 235 Palembang. Ini juga saya yakin Bapak Ibu semuanya sudah membentuk Satgas, karena ini kan sudah dianjurkan dan direkomendasi oleh Dignas karena adanya pembinaan anti bullying ya. Nah, ini kami hari ini tekankan kombel ya, kombel karena terkait warna kuning tadi, pembelajaran ya. Nah, ini kombel kami ini sebelum saya masuk di PPT saya mau nanya dulu nih sama guru-guru kami yang ganteng dan keren ini. Oh ya, saya tadi belum memperkenalkan guru-guru saya ya, karena bingung nih mau PPT narik-narik gitu ya. Pak Denny, ini Pak Denny kelas 6, guru baru juga, guru berprestasi, alhamdulillah sudah banyak membantu di SD 235 Palembang. Ini Bu Mia juga kelas 6, Bu Iis kelas 6 juga, Bu Yabani guru senior kelas 2, Pak Nopri guru kelas 6. Kenapa saya banyak mengajak guru kelas 6? Karena kelas 6 kan sudah agak bebas ya Bunda ya, jadi tidak terikat, siswanya tidak mencari mana ibu kami, mana bapak kami. Jadi saya tekankan yang tidak memiliki pekerjaan saya bawa ke sini. Baik, oh ya, saya tadi mau tanya komunitas. Apa itu komunitas, Bapak Ibu? Sama yang tahu. Apa itu komunitas? Kita di sini aja, 235 aja. Apa semuanya Bunda? Fokuskan di sini ya. Ya, komunitas. Ayo, apa itu komunitas? Halo, boleh Pak Nopri? Komunitas itu kelompok belajar di sekolah kita. Boleh, komunitas, baru komunitas, belum kombel. Komunitas dulu. Coba ada lagi kata lain, Kumia? Komunitas atau Pak Denny? Sekumpulan Sekumpulan. Melakukan apa lagi? Sesuatu. Melakukan sesuatu, boleh. Bu Iis? Satu kelompok yang memiliki visi dan misi yang sama. Oh iya, boleh. Bu Mia ada lagi tambahan? Cukup. Bu Yabani gimana? Sepakat? Sepakat. Ya, komunitas itu adalah sekumpulan orang-orang yang memiliki keresahan yang sama ya. Nah, ini baru komunitas belajar. Komunitas belajar itu apa? Ayo, gabungan dari komunitas tadi. Komunitas ada belajarnya. Ada yang bisa simpulkan? Ayo, lagi Pak Nopri ya. Ya. Yang lain boleh. Ya. Jadi sekumpulan guru yang membentuk kelompok untuk belajar bersama berdasarkan latar belakang keresahan apa yang terjadi di sekolah. Oh iya, boleh. Belas sudah keren. Ada lagi tambahan? Bagaimana, ada tambahan lagi Bapak Ibu? Pak Denny atau Bu Iis, Bu Mia, Bu Yabani, bagaimana? Sepakat sama Pak Nopri?
Ya, komunitas belajar Belajar peningkatan adalah mutu. sekumpulan guru-guru yang memiliki visi, misi, tujuan yang sama. Ya, karena ada keresahan yang sama juga. Baik, ini kembali lagi di PPT ya, Kombel Persadas. Nah, ini pembelajaran arti dari Persadas itu adalah pembelajar santun dan cerdas sesuai dengan visi kami, yaitu mewujudkan peserta didik beriman dan bertakwa, berbudi pekerti luhur, berprestasi, mandiri, serta cinta lingkungan. Nah, dari visi ini sudah terkait program-program yang kami paparkan tadi. Kompel Persadas berdiri karena ada keresahan bersama yang dialami oleh semua guru, siswa, dan warga SD 235 Palembang. Kompel Persadas berdiri pada tanggal 20 Juli 2023. Sudah saya bilangkan tadi, tapi karena tadi ada sedikit mati suri gitu ya. Kompel Persadas sudah terkait dengan PMM. Alhamdulillah anggota dari PMM sudah hampir 100 yang mengikuti. Ini surat keputusan Kepala SD 235 mengenai Kompel Persadas. Ini masih kepala sekolah yang lama ya, karena kan berdirinya 2023. Itu sudah terjadwal siapa saja yang mengisi materi setiap bulan. Kenapa setiap bulan? Karena kalau mau 2 minggu sekali itu saya rasa sangat membebani guru-guru yang memiliki segudang tugas beban yang luar biasa, dari sebagai guru, ibu rumah tangga, suami, istri, dan sebagainya. Jadi saya sepakat sama guru-guru untuk melaksanakan praktek baiknya sebulan sekali. Itu kami panggil, bukannya narasumber dari luar karena minimnya dana, jadi kami meningkatkan potensi, melihat potensi-potensi yang ada di guru kami 235. Alhamdulillah sudah luar biasa, sudah keren-keren, mereka sudah bisa menghubungi untuk menjadi narasumber. Nah, inilah tujuannya ya. Tujuannya sama dengan tujuan sekolah. Visinya tadi mewujudkan peserta didik beriman dan bertakwa, berbudi, pekerti luhur, berprestasi, mandiri, serta cinta lingkungan. Atas dasar tersebut, rumusan tujuan sekolah secara lebih spesifik dapat kami uraikan sebagai berikut. Mengembangkan budaya sekolah yang religius melalui kegiatan keagamaan. Terus yang kedua, membudayakan sikap disiplin, sopan santun, literasi, dan cinta lingkungan hidup melalui pembiasaan dan keteladanan. Yang ketiga, melaksanakan pendekatan pembelajaran aktif, kreatif, inovatif pada semua mata pelajaran dengan menggunakan metode atau model-model pembelajaran. Yang keempat, memanfaatkan dan mengenalkan iptek melalui proses pembelajaran berbasis TIK. 5. Menyelenggarakan berbagai kegiatan pembiasaan dan pengembangan diri yang menjadi bagian dari pendidik karakter bangsa untuk kemandirian. Yang keenam, menjalin kerjasama dengan lembaga lain dalam merealisasikan program sekolah. Nah, yang kelima ini, selain kami juga sebagai narasumber, guru-guru juga kami berikan kesempatan untuk menjadi moderator. Ketika ada kegiatan di sekolah, kami gilirin. Oh, si A ini menjadi moderatornya ketika rapat bulanan, si B ini jadi moderator ketika ada kegiatan ini, agar potensi-potensi yang terpendam di guru kami itu muncul. Setidaknya ada mereka keberanian untuk berbicara di tempat layak orang ramai, gitu ya Bapak Ibu. Kalau yang menjalin relasi ke lembaga lain ini, pastinya kami menjalin relasi seperti Puskesmas, Babinsa, juga dengan kampus PGRI dan sebagainya. Ini tujuan jangka pendek. Yang pertama, terwujudnya kualitas keimanan dan ketakwaan siswa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Terus yang B, meningkatnya kepribadian siswa sesuai dengan adat istiadat, karakter, dan budaya bangsa Indonesia. C, meningkatkan perilaku siswa yang menerapkan hidup sehat dan peduli lingkungan hidup. D, tercapainya prestasi akademik dengan pencapaian prestasi belajar sesuai standar kompetensi lulusan. Terus E, meningkatnya prestasi non-akademik dalam bidang agama, kesenian, olahraga, dan kecakapan hidup. E, prestasi lulusan yang masuk ke SMP negeri minimal 80%.
G. Terwujudnya layanan pendidikan secara adil kepada masyarakat tanpa membedakan latar belakang sosial, ekonomi, suku, bangsa, dan agama. H. Terlaksananya kegiatan yang mendekatkan seluruh warga sekolah pada kegiatan yang berwawasan lingkungan. I. Melengkapi sarana prasarana sekolah berupa sarana TIK. Lanjut, tujuan jangka menengah. Tujuan jangka menengahnya: A. Melaksanakan seluruh pembelajaran berdasarkan kurikulum sekolah. B. Dapat mengamalkan ajaran agama hasil proses pembelajaran dan kegiatan pembiasaan. C. Meraih prestasi akademik maupun non-akademik. D. Menguasai dasar-dasar teks sebagai bekal untuk melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi dan terjun ke masyarakat. E. Disiplin dan berbudi pekerti yang luhur. E. Siswa memiliki rasa cinta tanah air, bangga dan berpengabdian yang tinggi pada nusa dan bangsa Indonesia. G. Siswa mampu menerapkan cara hidup sehat dan melestarikan lingkungan hidup. H. Menjadikan sekolah sebagai pelopor dan penggerak lingkungan masyarakat sekitar. Ini lanjut jangka panjangnya ya. Jangka panjangnya yang A. Melengkapi sarana dan prasarana sekolah secara bertahap untuk memenuhi SPM, standar pelayanan minimum, menuju ke SMP, Standar Nasional Pendidikan. B. Menyediakan sarana TIK sebagai penunjang proses pembelajaran. Alhamdulillah di 235 itu sudah ada labnya ya. Jadi guru-guru dan siswa bisa menggunakan laboratorium setiap hari dan bisa menjadwalkannya sesuai keinginan mereka masing-masing. C. Menambah koleksi buku perpustakaan sebagai sumber belajar. D. Melaksanakan kegiatan dan program yang kreatif dan inovatif dan bermanfaat bagi peserta didik. E. Pendidik dan tenaga pendidikan selalu meningkatkan profesionalisme guna memberikan pengalaman baik kepada peserta didik. Nah, ini refleksi dari presentasi saya tadi mengenai Kombel Persadas tadi ya. Apa yang tersisa dalam ingatan kita tentang masa-masa sekolah. Nah, kita kan sebelum jadi guru tuh kan menjadi siswa terlebih dahulu. Apa yang kita ingat? Coba. Apa yang kita ingat ketika kita di SD, SMP, SMA, kuliah? Apa yang kita ingat? Ada yang mau gimana, Bu Iis? Saya sih Bu, ingatannya kalau saya secara pribadi, ingatan di sekolah itu yang pertama bahwa saya benar-benar takut dengan seorang guru. Karena ketika dulu disiplin itu benar-benar ditegakkan. Jadi kalau kita tidak bisa membuat PR ataupun kita tidak bisa menjawab dari pertanyaan guru, benar-benar merasa takut. Beda dengan anak-anak sekarang yang ketika dia lupa membuat PR, lupa Bu PR, dengan segampangnya itu membilang pada gurunya. Gimana Bu Yamani? Mau nambahkan? Kalau saya tuh waktu kelas 4 SD kita membacakan sama-sama, jadi kita didengarkan stop, jadi kita siswanya mesti disiplin, jadi memperhatikan apa yang dijelaskan oleh yang dibacakan oleh teman-temannya. Satu lagi untuk kedisiplinan piket juga lebih disiplin. Baik, terima kasih Bu Yamani. Lanjut. Baik, untuk masa ingatan di masa-masa sekolah, saya lebih ke guru. Kalau dulu guru saya kelas 1 itu tetap kekeh mengajar saya sempat juga tidak naik kelas waktu kelas 1 dulu. Karena saya tidak mampu membaca, sehingga saya tidak naik kelas. Namun dibandingkan dengan sekarang, mungkin pembelajaran yang dilakukan guru lebih humanis ketimbang dari dulu, itu perbedaannya. Jadi untuk sekarang saya menilai perbandingannya, kalau dulu ketegasan gurunya sangat tegas dan sekarang gurunya lebih humanis. Terima
kasih Pak Nopri, pengalaman yang luar biasa. Pak Denny bagaimana? Kalau dulu saya waktu SD sebenarnya sama dengan Pak Nopri ya. Cuma saya yang paling ingat itu adalah ketegasan hukuman guru. Ketika kita memang melakukan kesalahan itu tegas. Jadi hukuman itu langsung masuk. Kalau kita di depan di ruangan itu kalau nggak bisa itu masih main sempat-sempatan, itu masih ingat itu. Tapi alhamdulillah dari situ ternyata kalau sekarang beda lagi seperti itu ya. Nah, itu mungkin yang paling ingat itu pembelajaran dan hukumannya. Ya, ada cukup. Ya, jadi rata-rata kita mengingat karakter guru ya, bukan pelajaran yang diberikan oleh guru tersebut. Nah, pertanyaan kedua, sudahkah Anda bergabung gitu ya, bukan bergabung ya, bergabung dalam barisan guru-guru pembelajaran yang kreatif? Ayo, mulai dari Pak Denny juga. Bisa KKG, bisa IPI, bisa Alhamdulillah kelas. ya, sudah. Jadi sudah merasakan jadi bersama orang-orang yang penuh pembelajaran. Jadi ini lebih menambah kreativitas ya, inovasi dalam kalau sebagai guru sekarang karena posisinya sebagai guru ya sangat positif sekali seperti itu. Ketika melakukan pembelajaran itu lebih kreatif lagi. Jadi tidak terbayang hal-hal yang negatif. Berarti ya. Ya, alhamdulillah sudah tergabung. Sebutkan Pak, apa saja Pak? Kalau ini di KKG, KKG kita di Kombel, kemarin yang baru Kombel Bersadas. KKG Pelaju. Ya, ada komunitas, ada forum guru literasi Sumatera Selatan. Ya. Keren, terima kasih Pak Denny. Lanjut. Ya, sudah bergabung. Ya, yang sudah saya rasakan pertama sudah mengikuti Kombel di sekolah, KKG Kecamatan Pelaju, juga dan Satgas. Kalau saya sih secara pribadi sudah ikut KKG Pelaju, terus Kombel kita, Satgas sudah banyak yang saya dapat ilmunya dari bapak-bapak yang sudah menjadi narasumber. Kalau saya juga ikut dari Kombel Kecamatan Pelaju, apalagi Ibu Nurma dulu waktu kalau mau supervisi kami dilihatnya bukunya ada gak lengkap, mananya yang absen. Kalau sekarang kan enggak lagi. Jadi kalau ada Ibu Nurma dulu kalau mau datang kami bersih-bersih seperti mau lebaran di sini. Kalau sekarang enggak lagi Bu. Kalau dulu enak, Bu yang ini bisa itu. Nah, kalau soal Kombel di kita SD 235 sangat bagus, apalagi Pak Nopri sebagai wakil Kombel mengajarkan kami mengenai PPM, Pak Denny begitu juga dengan guru-guru hebat yang lain. Kalau saya nih masalahnya sudah kurang bisa lah. Nah, kalau Pak Denny, Pak Nopri, Pak Denny itu hebat-hebat. Terima kasih Bu. Terima kasih. Ini Bu Yabani ini salah satu guru senior di 235 Palembang. Namun alhamdulillah karena kolaborasi yang hebat, PMM-nya tetap 100. Baik, terima kasih. Untuk di barisan guru-guru pembelajar kreatif, alhamdulillah saya mempunyai beberapa grup. Saya alumni dari Sarjana mengajar di daerah 3T, alumni se-Indonesia. Saya bergabung di guru SM 3T sampai sekarang. Kemudian saya masih bergabung di grup PPG SM 3T se-Indonesia. Yang berikutnya saya bergabung di grup guru penggerak angkatan 9. Berikutnya lagi grup KKG Kecamatan Pelaju, dan terakhir di Kombel Persadas SD 235 Palembang. Alhamdulillah dari beberapa komunitas itu banyak berbagi praktik baik dari teman-teman dan juga bisa diterapkan di sekolah. Itu Bu. Terima kasih. Baik, tepuk tangan untuk kita semua Bapak Ibu. Pak Nopri ini salah satu aset 235 Palembang Bu Nurma, karena dia serba bisa dan memiliki pengalaman yang luar biasa. Baik, lanjut ya refleksinya. Jadi kita bisa simpulkan
Nih refleksinya berarti sama seide sama saya semalam saya membuat PPT ini. Hanya sedikit siswa mengingat pembelajaran di kelas, ya. Karena pembelajaran di kelas itu hanya lupa ketika di dalam kelas mereka ingat, tapi ketika di luar apalagi sebulan, 2 bulan, setahun, beberapa tahun itu pasti lupa. Hanya wajah dan karakter gurunya lah yang diingatnya. Jadi kita sebagai guru masa kini, masa milenium ini ya yang luar biasa tantangannya harus pinter-pinter mengambil hati siswa kita. Terus yang kedua, siswa lebih mengingat wajah-wajah guru, terutama guru yang mengajar dengan cara yang mengesankan sehingga membantu mereka memahami pelajaran dengan baik. Terus yang ketiga, guru-guru sulit dilupakan karena mereka mengajar tidak sekedar untuk menuntaskan target menyampaikan sebuah materi pembelajaran, namun berhasil menerapkan strategi yang efektif untuk membantu siswa menuntaskan kecakapan minimal dalam pembelajaran. Itu ya refleksinya. Jadi kita sebagai guru selayaknya memberikan yang terbaik untuk siswa kita sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya, agar siswa kita tumbuh dan berkembang sesuai dengan keinginannya, mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan sebagai siswa dan sebagai anggota masyarakat. Nah, ini dokumentasi kami Kombel Persadas di semester 1. Alhamdulillah sudah terjalin juga di semester 2. Di semester 2 ini alhamdulillah sudah lebih keren, lebih interaktif, aktif, inovatif. Sudah melakukan webinar, mulai mengaitkan PMM dari narasumber di SD 235 Palembang. Selanjutnya ini Pak Denny memberikan arahan tentang anti bullying. Terus Bu Febri memberikan pembelajaran inklusi. Semangat warga SD 235 tetap membara ketika mengikuti Kombel Persadas. Nah, ini dokumentasi observasi di kelas. Alhamdulillah ASN di PMM pengelola observasinya sudah 100%. Ini sudah rekor luar biasa menurut kami, karena saya ini kan kemarin belum terkait di kepala sekolah Ibu Nurmaya, masih Ibu Emilianti. Nah, karena gerak kerja tim kami bisa mengejar ketertinggalan kami selama seminggu. Kami mengarahkan guru-guru untuk mengikuti arahan dari kami, observasi, tidak lanjut, terus dan sebagainya di PMM melakukan praktik baik terus. Jadi ASN kami di PMM untuk observasi sudah 100%. Ini sama saya juga dibantu dengan tim tadi, salah satunya Pak Nopri ini, sama Pak Wawan juga wakil kurikulum, karena dia kelas 5 ada kelas jadi tidak bisa hadir. Ini guru kami, saya rasa sudah cukup hasil presentasi saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf, kepada Tuhan saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.